Saya berikan judul hiduplah oleh Roh. Kita baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama Bapak Saudara baik di Alkitab maupun juga di atas sudah bisa dibaca. Saya baca demikian firman Allah. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, kalau bahasanya sebentar di sini saya baca siso madelebu si mane niteheke di fakir bihe arwala nyumi baboy mi over bau masimi fagiso ada me faudu fagiso ada ba ido na dihe arwala masih madelebu ba ido na dihe arwala ada faudu ba ido na diha foma fa safa udu ji dua ada dire tibai bilau hadiah cuma si kami ada. Bapak Ibu, saya kembali kepada firman Tuhan saudara adalah hidup oleh roh. Kalau dikatakan hidup oleh roh, maka orang yang hidup oleh roh maka tidak menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tidak boleh sama, tidak boleh cuy, tidak boleh bersahabat, dan tidak boleh berteman, Bapak Saudara. Yang ada adalah permusuhan atau perlawanan atau bertentangan. Ini kata firman Allah, Bapak Saudara. Saya cepat saja, Bapak Saudara, kita lihat apa yang dimaksud dengan keinginan roh, keinginan daging. Keinginan daging, Bapak Saudara, ada beberapa poin. Kita maju di ayat 19 dan ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu keinginan daging? Kalau Bapak Ibu bisa dibaca di ayat yang ke-19 sampai 21. Tapi saya sudah garis bawahi ada 15 poin keinginan daging dalam hidup manusia. Yang pertama adalah percabulan. Percabulan ini adalah bohor sebenarnya ya. Bahasa asli bahasanya seperti bohor, atau yang bahasa Batak dipakai dengan parmaino. Itu yang disebut dengan percabulan. Yang kedua adalah kecemaran. Kecemaran ini Bapak Ibu Saudara adalah fa'arahirayu atau hahonaro fa'arahirayu. Itu yang kedua, itu yang tidak boleh bersama dengan keinginan roh. Yang ketiga dipakai hawa nafsu. Hawa nafsu ini Bapak Saudara terjemahan bahasanya dipakai dengan fuhuha atau muhuha atau fuhuha atau parga lumbuso. Fuhuha Bapak Saudara. Nah ini Bapak Saudara, fuhuha ini Bapak Saudara adalah terambil dari nafsu. Nafsu ini adalah mengakibatkan perlawanan antara roh dan daging Bapak Saudara. Yang keempat, Bapak Saudara, penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini adalah hubungan adu, si PDB atau kalau bahasa Batak dia pakai hasi PDB atau si PDB Bapak Saudara. Famusumane adu itu yang disebut dengan penyembahan berhala. Yang kelima pakai kata sihir atau fakir Musa hadatuo. Fakir Musa Saudara, sihir bisa disantet orang, bisa di apa namanya, santet ini sama dengan vokasi ini niha, di vokasi di penganahunya sehingga penganahunya bisa obat dia. Nah seperti itu Saudara. Yang keenam dipakai kata perseteruan. Perseteruan ini adalah Bapak Saudara adalah fatiusa atau parmusuh. Fatiusa Bapak Saudara,
saudara adalah faktiusa, faktiu yang kedua dia benci dia sama orang, dia iri sama orang, saudara. Yang ketujuh, saudara, dipakai kata perselisihan atau perselisih fasosota atau badau-badau. Fasosota, saudara. Nah, artinya ini merupakan sebuah keindahan yang ketujuh sampai 15. Yang kedelapan iri hati, faolohu, pariwuo, saudara. Faolohu iri hati. Yang kesembilan, saudara, amarah, adobofonu atau rimas, saudara. Ini yang ke-10 pakai kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, saudara. Yang ke-11 adalah pencideraan, faya osa atau perselisihan atau faya osa sebenarnya. Kalau pencideraan itu tadi di atas perselisihan, saudara. Nah, baru yang ke-12 dikatakan roh pemecah atau lefasan dulu. Pantahitahia, lefasan dulu, saudara. Dan ada pernah kekompakan. Lalu yang ke-13 adalah kedengkian. Kedengkian ini adalah faktor bulu-bulu. Kata bahasa Batak ya? Iya. Bulu-bulu. Tahu aku perlu pas ya. Yang ke-14 adalah pemamukan. Fa'mamu, parmauho. Yang ke-15 yang terakhir, saudara, adalah pesta pora, femana-mana. Haul musuh. Saudara. Makanya orang tukang mau biasanya adalah tebakan. Tebakan ini, saudara, adalah anak. Makanya banyak orang kalau mau itu potong B1, potong B2, saudara. Mau guna diri pun B1-nya pasti dimakan. Karena itu hasil tua, saudara. Hasil tua. Mau kucing pun dimakan, saudara. Mau apa pun dimakan, saudara. Semuanya, saudara. Itu hal yang ke-15 adalah fenomena dan kita bandingkan pertentangannya apa, saudara? Kita bandingkan di ini perbuatan roh. Kita melihat dalam Galatia pasal 22 ayat 23. Saya ada 9 juga perlawanan, saudara. Makanya kalau kita memperhatikan di sini ada 9 perbuatan roh, ada 9 buah roh, tapi ada 15 perbuatan daging. Makanya lebih banyak orang berat dengan dunia dalam keadaan rohani, saudara. Yang pertama dipakai kata kasih. Kasih ini, Bapak saudara, adalah kaumasi atau holong. Ya, holong di roha. Holong ini, Bapak saudara, adalah kasih. Yang kedua sukacita, Paulus atau nasdiroha. Yang ketiga adalah bukan cewek nasdiroha ya, tapi nasdiroha. Yang ketiga adalah damai sejahtera, fawau, damai mandi di roha, damai mandi hamu. Makanya selama tinggal mandi hami, Nina, selama jalan mandi ho, nama nani, damai mandi ho. Karena berdiri, saudara, adalah damai sejahtera. Yang ketiga, saudara, pakai kesabaran. Kesabaran ini pakai wadede, hasaparo, pakai wadede. Mau apapun kita dibicarakan, dimaki-maki, saudara, baik. Pendeta Gilbert Romero berkata begini, kalau Anda dibicarakan dari belakang, jangan hiraukan dan jangan marah kepada orang tersebut. Itu tandanya kalau Anda dibicarakan dari belakang, dia sudah ada di belakang. Berarti dia tidak bisa di hadapan. Berarti dia ada di belakang. Wajar kalau dia membicarakanmu dari belakang, karena dia ada di belakang. Orang yang ada di belakang adalah orang yang tidak maju. Kesabaran, yang kelima, Bapak saudara, dengan kemurahan. Kesabaran dengan kemurahan hampir imbang. Tapi apa beda dalam bahasanya begini? Bapak saudara, tetap pakai hati, tapi sebenarnya Bapak saudara adalah dan fase besar dan bagus, atau lampas niroha. Yang kelima, saudara, dipakai kata kebaikan. Kemurahan bahasa Cidede, lampas niroha, dan keenam kebaikan hasabaron. Lalu yang ketujuh, saudara, adalah dipakai kesetiaan. Falu haposeo,
Yang kedelapan adalah kelemah lembutan familiar, halu bohong. Lalu yang terakhir yang ke-9, penguasaan diri yang disebut dengan famoni atau hatomano. Bukan famoni gula Bapak, tapi famoni ini adalah penguasaan diri sendiri. Maka oleh sebab itu saudara, 15 dibanding 9 saudara, mana lebih banyak? Makanya lebih banyak perbuatan daging, lebih oya ba'aniha daripada falu melangi Bapak. Felilima ba'aniha dan hanya hasiwa falu melangi. Buah-buah roh. Perbuatan daging 15 dan perbuatan roh atau buah-buah roh adalah 9 saudara. Maka oleh sebab itu, kalau kita tidak bisa menguasai diri, kalau kita tidak bisa menguasai diri saudara, maka apa yang terjadi saudara adalah kita akan berlawanan dengan hal itu. Bisa menguasai diri, bisa menguasai pakaian, bisa menguasai perkataan, bisa menguasai cara bergaya, dan bisa menguasai yang paling penting yang bisa kita kuasai saudara adalah bisa kita kuasai HP ini. Kalau HP ini kita tidak bisa menguasai saudara, maka kita akan diterjerumuskan dengan keinginan daging. Nah, kalau berbicara dengan keinginan roh dan keinginan daging saudara, maka kita melihat bahwa saudara wajah kita melihat di sini Yohanes pasal 1 ayat 11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Kalau saya memperhatikan bahasa Inggris lebih baik saudara, 1 ayat 11 dikatakan di sini, ia datang ia bantuannya bahijab lelatih magia. Bapak saudara, saya mempelajari ayat ini. Kenapa bantuannya lelatih magia atau satu kampungnya lelatih magia saudara? Karena manusia pada zaman ini dipenuhi dengan keinginan hati. Wajar kalau keinginan roh Yesus datang yang membawa roh, membawa ketuhanan, mereka tidak menerima dia. Maka wajar kalau banyak jemaat yang mudah tersinggung. Ada wajar kalau firman disampaikan. Kalau kita perhatikan ayat 18, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita betul melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Kalau kita kembali ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita memperhatikan berarti firman. Kalau ada orang yang tersinggung dengan firman, maka itu adalah dia hidup dalam keinginan hati. Terakhir saudara, saya memberikan ayat Galatia 5:24 dan 25. Begini, kalau kita hidup oleh roh, maka kita disini barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan kita tidak hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak saudara, kalau kita menjadi milik Kristus, salibkanlah dagingmu, salibkanlah keinginan dagingmu, dan jikalau kamu hidup oleh roh, maka berikanlah hidupmu dipimpin oleh roh. Sampai di sini firman Allah.